Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Taruna tingkat 2 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia. Nama Taufik, STB 5716, Prodi Bimbingan Kemasyarakatan kelas A. Izin Ibu, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari apa yang saya teliti tentang kasus perlindungan anak bagian eksploitasi anak. Langsung saja. Yang pertama adalah kasus yang saya angkat adalah kasus ini merupakan eksploitasi ekonomi terhadap anak di bawah umur yang terjadi di kawasan MMTC atau Medan Metropolitan Trade Center, tepatnya di Kota Medan. Baik, anak-anak di sini digunakan untuk mengemis di jalanan dan area persimpangan guna memperoleh uang yang kemudian diserahkan kepada orang tua atau keluarganya sendiri. Berikutnya, pihak-pihak yang terlibat adalah anak-anak yang melakukan aktivitas mengemis di jalan, kemudian orang tua atau keluarga yang mendorong atau memerintahkan anak untuk mengemis. Selanjutnya adalah masyarakat atau pengguna jalan yang memberikan uang kepada anak, itu juga termasuk ke dalam pihak yang terlibat. Selanjutnya adalah pemerintah dan instansi terkait seperti Dinas Sosial dan Satpol PP yang melakukan penerbitan dan pembinaan. Dalam kasus ini, anak berkedudukan sebagai korban. Anak mengalami eksploitasi ekonomi karena dimanfaatkan untuk menghasilkan uang bagi keluarganya. Mereka tidak memiliki posisi sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai pihak yang hak-haknya di sini adalah dilanggar, terutama hak atas pendidikan, perlindungan, dan tumbuh kembang yang layak. Selanjutnya, hak anak yang dilanggar adalah hak anak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi, kemudian hak pendidikan, hak atas rasa aman dan perlindungan, hak untuk bermain dan beristirahat, hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, itu dalam kasus ini dilanggar. Selanjutnya, jadi di sini ada 3 konsep yang diangkat untuk mengidentifikasi kasus ini, yaitu yang pertama adalah konsep kepentingan terbaik bagi anak, yaitu setiap keputusan, kebijakan, dan tindakan yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. Berikutnya, konsep kedua adalah perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, karena anak harus terlindungi dari segala bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi ekonomi, perdagangan orang, serta penelantaran. Selanjutnya, konsep nomor 3 adalah pemenuhan hak anak. Perlindungan anak tidak hanya mencegah terjadinya pelanggaran anak, yaitu pelanggaran hak, tetapi juga memastikan seluruh hak anak terpenuhi secara optimal. Baik, adalah konsep yang pertama tadi, perlindungan anak tidak hanya bertujuan mencegah pelanggaran hak, tetapi juga memastikan seluruh hak anak terpenuhi secara optimal, seperti hak pendidikan, kesehatan, pengasuhan, bermain, dan tumbuh kembang. Faktanya dalam kasus ini, anak-anak di kawasan MMTC, Medan Metropolitan Trade Center tadi, adalah secara rutin mengemis di jalanan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Sebagian dari mereka turun ke jalan atas dorongan atau perintah dari orang tua. Nah, relevansinya adalah kondisi tersebut menunjukkan bahwa hak anak belum terpenuhi secara optimal. Waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar, bermain, dan mengembangkan potensi diri mereka itu justru digunakan untuk mengemis. Akibatnya anak beresiko mengalami hambatan dalam pendidikan, perkembangan sosial, dan kesejahteraan psikologis. Oleh karena itu, kasus ini mencerminkan kegagalan dalam pemenuhan hak dasar anak. Baik, selanjutnya untuk konsep yang kedua adalah setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi seksual, eksploitasi ekonomi, perdagangan orang, dan penelantaran. Fakta dalam kasus ini, anak-anak dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan keluarga melalui aktivitas pengemis dan juga turun ke jalanan. Mereka berada di lingkungan jalanan yang rentan terhadap kecelakaan, lalu lintas kekerasan, lalu kekerasan yang tinggi, kriminalitas, pelecehan, dan berbagai resiko sosial lainnya. Relevansinya dengan kasus ini adalah merupakan bentuk eksploitasi ekonomi, karena anak digunakan sebagai sarana untuk menghasilkan uang bagi keluarga. Selain itu, orang tua yang membiarkan atau memerintahkan anak mengemis telah gagal memberikan perlindungan yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari orang tua tadi. Dengan demikian, prinsip perlindungan anak dari eksploitasi dan penelantaran tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
Baiklah, untuk selanjutnya konsep yang ketiga adalah setiap tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang, keselamatan, dan kesejahteraan anak. Fakta dalam kasus, keputusan untuk melibatkan anak dalam kegiatan mengemis lebih didasarkan pada kebutuhan ekonomi keluarga daripada mempertimbangkan dampaknya terhadap masa depan si anak tadi. Relevansinya adalah tindakan orang tua yang mengarahkan anak untuk mengemis tidak mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang nantinya akan kembali ke anak itu sendiri, keputusan tersebut justru mengorbankan hak anak untuk memperoleh pendidikan, perlindungan, dan kesempatan berkembang secara optimal. Kepentingan ekonomi keluarga ditempatkan di atas kepentingan anak. Jadi sehingga prinsip the best interest of the child itu tidak terpenuhi. Baiklah, untuk selanjutnya adalah peran dalam perlindungan anak. Jadi di sini yang berperan ada 4 sampai 5, yaitu yang pertama adalah keluarga, sekolah, masyarakat, aparat penegak hukum. Untuk peran dari keluarga sendiri, peran yang seharusnya keluarga merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dan memberikan pengasuhan, perlindungan, pendidikan, serta memenuhi kebutuhan hak dasar anak. Orang tua juga wajib memastikan anak memperoleh kesempatan untuk belajar, bermain, dan berkembang secara optimal. Analisisnya, dalam kasus ini keluarga belum menjalankan fungsi perlindungan anak secara optimal. Orang tua justru menjadikan pihak yang mendorong terjadinya eksploitasi terhadap anak ini tadi. Meskipun tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tindakan tersebut merupakan tindakan yang mengorbankan hak-hak anak tadi dan menempatkan anak pada situasi yang berisiko. Kesimpulannya adalah belum optimal peran keluarga di sini. Baik, untuk yang selanjutnya adalah peran sekolah. Jadi dalam kasus anak yang menghabiskan waktu di jalan berpotensi mengalami ketidakhadiran dalam sekolah, keterlambatan belajar, bahkan putus sekolah. Apabila terdapat anak yang masih berstatus pelajar, sekolah harusnya melakukan pemantauan terhadap kehadiran kondisi peserta didiknya, serta berkoordinasi terhadap orang tua dan instansi terkait ketika ditemukan indikasi eksploitasi. Namun dalam kasus ini belum terlihat adanya intervensi yang efektif dari pihak sekolah. Jadi kesimpulannya adalah belum optimal untuk peran sekolah di sini ya. Baik, untuk selanjutnya adalah peran masyarakat. Masyarakat memiliki tanggung jawab yang besar untuk turut melindungi anak, turut melaporkan dugaan eksploitasi, serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak tadi. Jadi di sini fakta dalam kasusnya adalah masyarakat dan pengguna jalan kayak enggan atau cuek gitu, mereka memberikan uang atas dasar karena mereka kasihan atau iba. Selanjutnya analisisnya adalah meskipun pemberian uang biasanya didasari rasa iba tadi, tindakan tersebut secara tidak langsung dapat mempertahankan praktek eksploitasi. Jadi kayak kita memberikan uang dengan rasa iba, tapi secara tidak langsung kayak ya orang akan iba yang selanjutnya nanti menjadi sebuah kebiasaan orang memberikan uang tadi untuk anak. Padahal tujuan nantinya itu bisa mengakibatkan masa depan si anak tadi menjadi mungkin hancur ya. Baik, di sisi lain masyarakat belum banyak berperan dalam melaporkan atau membantu penanganan kasus eksploitasi. Kesimpulannya belum optimal. Baik, yang terakhir adalah peran pemerintah. Pemerintah dalam kasus ini seharusnya melalui Dinas Sosial dan Satpol PP telah melakukan penertiban dan pembinaan terhadap anak jalanan di wilayah Kota Medan. Analisisnya, upaya penertiban menunjukkan adanya pelaksanaan fungsi perlindungan anak. Namun keberadaan anak-anak yang terus mengemis menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan oleh pemerintah belum menyentuh dan belum menyeluruh belum menyeluruh dan belum menyentuh akar masalahnya seperti kemiskinan, keluarga, pendidikan orang tua, dan rehabilitasi sosial yang berkelanjutan. Jadi kesimpulannya sudah ada upaya, tetapi belum optimal. Baiklah, selanjutnya ada identifikasi. Jadi ada 3 identifikasi. Yang pertama adalah pertama ini tahap yang tidak sebagaimana berjalan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua ada tahap pihak yang mencegah atau meminimalkan terjadinya kasus ini. Yang ketiga faktor yang menyebabkan kegagalan perlindungan anak.
Baik, yang pertama tadi adalah tahap perlindungan anak yang tidak berjalan sebagai mestinya. Yaitu ada tahap pencegahan dan dalam lingkungan keluarga, yaitu adanya kegagalan perlindungan yang anak yang paling awal terjadi di lingkungan keluarga itu sudah gagal, yang seharusnya menjadi pelindung utama justru keluarga mendorong atau membiarkan anak mengemis di jalan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi. Akhirnya anak terpapar resiko eksploitasi sejak awal tanpa adanya perlindungan dari pihak yang paling dekat dengan mereka. Baik, selanjutnya ada tahap pengawasan dan deteksi dini. Perlindungan anak juga gagal pada tahap pengawasan dan deteksi dini. Aktivitas mengemis dilakukan secara berulang dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, namun tidak segera mendapatkan penanganan yang efektif dari lingkungan sekitar. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme identifikasi terhadap anak yang beresiko mengalami eksploitasi belum berjalan secara optimal. Selanjutnya, pihak yang seharusnya dapat mencegah atau meminimalkan terjadinya kasus itu ada pihak keluarga ya, sebagai pihak utama. Jadi di sini benar-benar orang tua seharusnya memberikan perlindungan, itu malah orang tua yang membiarkan anaknya untuk turun ke jalanan untuk mengemis. Selanjutnya ada sekolah. Sekolah harusnya mendeteksi apabila ada peserta didik yang tidak hadir atau melakukan absen lebih dari satu kali, itu sebenarnya sekolah harus selalu memantau. Selanjutnya ada masyarakat. Masyarakat dapat berperan dengan tidak mendukung praktek eksploitasi dengan melaporkan ke dinas sosial atau ke Satpol PP. Baik, untuk faktor yang menyebabkan kegagalan perlindungan anak itu ada faktor ekonomi, yang berikutnya ada rendahnya pendidikan dan kesadaran orang tua, serta lemahnya pengawasan sosial. Berikutnya ada budaya ketergantungan pada penghasilan jalanan. Selanjutnya ada belum optimalnya program intervensi. Yang dimaksud di sini adalah penanganan yang dilakukan seringkali hanya berupa penertiban sementara. Jadi untuk hukum sendiri masih bersifat belum kuat, karena di sini bisa dikatakan belum kuat karena tanpa pemberdayaan ekonomi keluarga, pendampingan sosial dan pengawasan berkelanjutan, anak berpotensi kembali lagi ke jalan. Berikutnya ada kurangnya koordinasi antar lembaga. Baik, untuk selanjutnya setelah identifikasi ada rekomendasi penanganan kasus eksploitasi anak sebagai pengemis. Rekomendasinya adalah penanganan terhadap anak, pencegahan kasus serupa, perbaikan sistem perlindungan anak. Jadi di penanganan terhadap anak ini itu kita melakukan asesmen dan pendampingan oleh Peksos, kemudian memastikan anak kembali memperoleh hak pendidikan, memberikan rehabilitasi sosial dan psikologi, kemudian memberikan edukasi kepada pengasuhan kepada orang tua. Pencegahan kasus serupa adalah dilakukannya sosialisasi tentang bahaya eksploitasi anak kepada keluarga dan masyarakat, pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga rentan, kemudian peningkatan pengawasan sekolah terhadap anak yang berisiko putus sekolah, dan juga mendorong masyarakat melaporkan kasus eksploitasi anak. Selanjutnya, perbaikan sistem perlindungan anak, yaitu memperkuat koordinasi antara dinas sosial, sekolah, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak. Mengembangkan sistem deteksi dini terhadap anak-anak rentan, kemudian menegakkan hukum secara konsisten terhadap pelaku eksploitasi anak walaupun itu tadi adalah anggota keluarganya sendiri, kemudian memperluas akses layanan pendampingan dan perlindungan anak. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis kasus eksploitasi anak di MMTC Medan Metropolitan Trade Center ini adalah kasus eksploitasi sebagai anak sebagai pengemis di kawasan MMTC tadi itu menempatkan anak sebagai korban. Dalam kasus ini berbagai hak anak seperti hak pendidikan, perlindungan, bermain, serta tumbuh kembang yang optimal tadi tidak terpenuhi dengan baik. Kegagalan perlindungan anak terutama terjadi pada tingkat keluarga yang seharusnya menjadi pelindung utama, pelindung pertama, namun justru mendorong anak untuk mengemis untuk melakukan pemenuhan dalam rangka pemenuhan kondisi kebutuhan ekonomi keluarga. Selain itu, peran sekolah, masyarakat, pemerintah, dan aparat terkait kasus ini juga belum berjalan secara optimal. Untuk upaya sudah ada, tapi untuk sistematikanya belum optimal.
Oleh karena itu diperlukan upaya bersama melalui pendampingan anak, penguatan keluarga, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan koordinasi antar lembaga agar hak-hak anak dapat terpenuhi dan kasus serupa tidak terulang kembali. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada saran dan masukan saya persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.